Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktek selanjutnya, kita akan membahas tentang table of content atau biasa kita sebut dengan membuat daftar isi. Jadi daftar isi merupakan salah satu bagian dari penulisan terstruktur seperti karya ilmiah, laporan kerja, karya tulis akhir, dan buku. Daftar isi memuat daftar dari isi atau judul bab atau capture yang ada secara keseluruhan dari awal hingga akhir termasuk letak halamannya. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan untuk membuat table of content ini dengan cara kita harus mempersiapkan dulu sebuah dokumen yang ada judul bab atau capture-nya atau subbabnya. Nah, untuk itu mari kita coba praktekkan. Pertama kita buka sebuah jendela baru dulu. Nah, karena kita belum punya dokumen, untuk itu kita buat saja sebuah contoh dokumen yang ada judul babnya atau capture-nya. Nah, pertama kita buat misalkan pada halaman pertama itu ringkasan. Biasanya kalau sebuah laporan itu ada ringkasan atau abstrak. Dan berikutnya nanti kita tambahkan lagi sebuah halaman berikutnya, dikosong aja, kita anggap isinya ada kata pengantar, ya, kata pengantar. Dan selanjutnya kita buat lagi halaman berikutnya daftar isi. Dan halaman berikutnya kita buat daftar gambar. Dan selanjutnya baru kita buat halaman bab 1, misalkan pendahuluan. Di dalam bab 1 ada latar belakang misalkan. Jadi kita ulang lagi. Kita buat. Nah, untuk membuat subbab ini kita bisa gunakan fungsi multi list ini atau current list ini. Jadi bisa pilih yang seperti formatnya yang 1 sampai levelnya sekian. Kita pilih saja. Nah, kemudian karena di situ ini kita pinginnya 1.1, maka kita klik lagi di multi level ini. Kita klik change level, pilih 1.1. Oke, nah kita buat misalkan di sini latar belakang. Oke, nah kita anggap isinya ada, kita kasih jarak. Nah, isi ada. Misalkan di bab 1 ini ada identifikasi masalah. Kita klik lagi, kita enter lagi. Nah, misalkan pada poin sub kedua ini, level 2 ini, kita tambahkan setelah identifikasi mungkin misalkan rumusan masalah. Nah, seperti itu. Kita cukupkan contoh seperti ini, 3 ini saja. Ya. Kemudian kita baru masuk ke bab berikutnya, ya, ke bab 2. Ya. Ke bab 2 kita enter saja ke bawah. Kita taruh di sini misalkan bab 2 tinjauan kepustakaan. Biasa di bab itu tinjauan kepustakaan atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Nah, ini kita bold saja. Nah, di tinjauan pustaka berarti ada kepustakaannya. Misalkan kita ambil contoh dari laporan ini. Contohnya ada laporan. Kita ambil beberapa poin dari sini saja. Misalkan 2.1 organisasi perusahaan dan K3. Kita coba buat. Kita buat tambah lagi. Kita tambahkan multilistnya. Kita gunakan poin ini. Ini masih 1. Kemudian kita pilih levelnya, level ini. Kemudian kita rubah awalnya menjadi 2 dengan cara define number format. Kita coba cari dulu set numbering. Bentar. Kita coba ini setnya enggak. Continuous from previous. Nah, ini ya. Kita pilih ini continuous from previous. Ini set untuk di awalnya kita ganti 2. Seperti itu. Klik OK. Nah, baru nanti kita buat misalkan tadi ke organisasi dan kesehatan
keselamatan, dan kesehatan kerja. Nah, masuk poin 2.2 misalkan sebagai contoh, purchasing and receiving, ya, purchasing and receiving. Nah, misalkan pada poin purchasing and receiving ini ada sebuah sub yang ketiga atau level yang ketiga. Ini kita enter saja. Misalkan seperti ini anggap isinya ada. Oke, nah ini masuk level ketiga. Kita coba geser pakai ini dulu. Nah, itu ada poin 2.2.1. Jadi seperti itu aja. Nah, kalau balik lagi 2.3, ya. Kita geser 2.2.1. Nah, kita tambahkan misalkan purchasing pembahasannya. Kemudian pembahasan berikutnya ada receiving. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu bab 2 tinjam pustaka. Nah, oke, misalkan nanti di setiap di bab 3 misalkan kita akan menambahkan nanti gambar. Misalkan tambahkan misalkan di bab 3 ini, ya, tambahkan misalkan bab 3 kita coba 3 ini misalkan judulnya pelaksanaan KKP, ya, pelaksanaan KKP. Jadi ada nanti waktu dan tempat. Nah, misalkan kita tambahkan lagi poinnya ini, gunakan multilist, ya, gunakan yang ini. Kemudian kita ganti change level, ya. Kemudian kita ganti lagi define listnya, kita ganti lagi set number format. Bentar, kita ulang lagi set number value. Nah, set number value, ya, continuous, advance, ini berarti nanti 3. Nah, seperti itu. Misalkan waktu dan tempat, KKP. Kemudian poin berikutnya misalkan kita lihat lagi gambaran umum perusahaan, ya, gambaran umum perusahaan. Yang ketiga, uraian pesanan KKP misalkan. Nah, uraian pelaksanaan KKP. Mungkin seperti itu saja, 3 bab saja kita buatkan contoh. Nah, selanjutnya nanti disimpan, ya, simpan, mungkin disimpan namanya latihan reference, ya, save. Nah, berarti kita sudah punya dokumen yang akan kita jadikan, yang akan kita buatkan daftar isinya. Nah, cara membuat daftar isinya adalah dengan cara memblok. Kita blok setiap judul subbab, capture dan subbabnya sampai ke level yang terakhirnya. Nah, dengan cara menggunakan fungsi reference, ya. Kemudian pilih add text, pilih. Nah, kalau karena ringkasan itu posisinya paling atas, berarti di level 1. Ya. Nah, saat kita klik level, format teksnya berubah, ya. Format teksnya berubah, maka kita format kembali atau dengan cara yang lain,
dengan menjadikan ini style, sebuah style nantinya. Nah, caranya adalah kalau ini kita format satu-satu, ya, kita alihkan ke format standar tadi, mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Kita milih lagi teksnya, kemudian kita ganti lagi ini posisinya ke tengah, ya, seperti itu. Nah, jadi kita gunakan cara berikut ini. Caranya adalah kita blok dulu ringkasannya, kemudian kita pakai home, kita gunakan style yang disediakan di sini. Di sini sudah ada style, ya. Ini ada contoh style yang sudah disediakan, yang ada, ya. Oke, nah kita bisa gunakan style nama strong ini. Strong ini posisinya kayak seperti tengah, ya. Pilih strong seperti ini. Jika tidak ada, kita bisa bikin sendiri. Buat sendiri, kita copy saja settingan ini. Caranya create style, kita buat namanya misalkan style saya misalkan. Klik OK. Nah, otomatis di sini ada namanya adalah style saya di sini. Oke. Nah, jadi bebas boleh pakai, kalau udah ada cocok boleh pakai strong atau boleh pakai file style saya. Nah, seperti ini. Jadi saat kita pilih reference, kita add text, maka level satunya otomatis ini tidak berubah. Oke. Nah, silakan lanjutkan untuk kata pengantar. Tetapkan dulu stylenya supaya tidak berubah. Style saya, lalu reference, add text, level 1. Mungkin kita ulang lagi. Ini kebetulan tidak bold, ya. Nah, kita bold aja langsung. Nah, kita pilih reference, kita add text, kita pilih level, tetap level 1 tadi, ya. Nah, seperti itu. Kemudian daftar isi juga. Daftar isi. Ya, kita pilih home. Daftar saya. Ya. Oke. Kemudian kita reference-nya, levelnya baru kita pilih. Kita lanjut ke daftar gambar, ya. Jadi kita pilih setelah saya tadi, ini belum di bold, ya. Kita pilih reference, add text, level 1. Nah, untuk bab 1 juga seperti itu. Kita pilih, ya, home, style saya, atau tadi strong juga. Kalau ada strong, kalau tidak mengulang klik ini, ya, strong bisa saja digunakan, ya. Sama saja, kita pilih reference, add text, level 1. Nah, berubah dia, berarti style saya aja kita pakai. Nah, kembalikan lagi style saya, ya, reference, add text, level 1. Nah, sudah tidak berubah. Nah, ini juga kita blok, kita add text level 2. Nah, kenapa ini tidak berubah? Karena ini sudah penomoran otomatis tadi, ya. Add text level 2. Ini apa berapa tadi? Kita cek, ya, level 2. Lanjut seterusnya level 2. Lanjut lagi seterusnya untuk bab 2, tetapkan dulu stylenya supaya tidak berubah, pekerjaan kita tidak menambah. Style saya pilih bold, kemudian ini kita pilih, ya, reference level 2. Nah, ini juga reference level 2, dan ini juga reference level 3 karena poinnya sudah ketiga, ya. Ini juga menjadi level 3. Seperti itu. Jadi kita bisa memblok semua dulu, tetapkan levelnya. Nah, kalau ingin menambahkan levelnya, bisa klik ini custom. Di sini ada level keempat atau tambah levelnya di bagian sini. Oke, kita cobakan. Berarti kita anggap ini semuanya sudah kita. Yang ini belum. Level 3. Level 3. Kita add text level 1. Nah,
Oke, ada yang kelupaan menetapkan stylenya. Reference, add text, level 1. Oke, nah kita akan cobakan meletakkannya ke dalam daftar isi. Ya, dalam daftar isi. Caranya dengan klik pada reference, kemudian pilih table of content, kita pilih custom table of content. Ya. Kemudian di sini karena level kita sampai 3 saja, nggak perlu kita masukkan lagi level keempat. Kita klik OK. Nah, perhatikan otomatis daftar isi kita sudah masuk otomatis langsung semua sesuai dengan blok yang kita lakukan tadi per levelnya. Ya, per levelnya. Kita lihat. Nah, misalkan di bab 3 ini tadi ada yang kurang subbabnya. Ya, subbabnya tidak kita set. Ya, kita set levelnya. Nah, kita ulang saja ke yang ketinggalan tadi. Bab 3. Nah, ini kita set. Belum masuk, berarti jika ada ketinggalan atau kelupaan, ya, klik levelnya lagi. Ini juga kita klik levelnya. Kemudian ini juga kita klik levelnya. Nah, jadi cara memasukkannya kembali ke daftar isi, ya, tinggal kita klik update table. Update table, pilih yang kedua, update entry table. Ya, entry table. Kita okekan. Nah, lihat, perhatikan di sini, ya. Poin 3.1, 3.2 dan 3.3 sudah masuk di sini. Nah, tinggal tugas kita merapikan mungkin, ya. Merapikan dari daftar isi kita. Nah, ini misalkan kita geser saja. Geser, misalkan saya jajar dengan P. Rapikan juga tabnya seperti ini. Kemudian yang ini perhatikan ketinggalan apanya? Babnya. Nah, babnya lupa kita levelkan. Nah, kita ini ulang lagi. Kita ulang lagi bab 2. Ini mungkin tidak aktif tadi. Level 1, ya. Kita ulang lagi, update. Nah, jadi cek dulu semua baru nanti terakhir dirapikan. Update, pilih entry tabel, oke. Nah, baru bab 2-nya sudah masuk. Sudah dicek semua, sudah tidak ada yang ketinggalan lagi, baru nanti terakhir di format merapikan posisinya sesuai keinginan. Ya, tegur, terapi, geser-geser aja kerjanya. Oke, ini juga, ya, geser saja. Kerjaan kita menggeser saja. Seperti ini. Ini mungkin tidak bold, kita hilangkan boldnya. Nah, seperti itu. Poin ini juga di blok. Kita geser mungkin setelah ini. Jadi ini juga digeser. Nah, berarti ini kita bold. Berikut poin ini juga bisa kita rapikan juga karena belum rapi, ya. Kita rapikan saja. Kemudian ini juga kita rapikan. Nah, kita B. Nah, seperti itu. Perhatikan daftar isi kita sudah tampak rapi. Nah, pertama untuk daftar isi ini adalah kita apa yang ada di caption atau capture-nya ini akan persis sama dengan apa yang ada di dokumen tulisannya. Penomoran tidak akan berubah, nomor halaman juga akan persis sama, tidak pernah meleset dari nomor halaman tersebut. Ya, nah ini kita rapikan dulu. Jadi tugas kita terakhir merapikan kalau sudah semuanya masuk. Kalau sudah semuanya masuk, cek, baru kita rapikan, menggeser posisi indentationnya tadi. Nah, jadi kalau kita buat menggunakan table of content ini, halaman kita bisa link. Kalau kita melihat halaman yang ingin kita tunjuk dengan cara tekan tombol kontrol di keyboard. Misalkan kita ingin membaca identifikasi masalah, ini sudah berubah gambar tangan, ya, karena menekan tombol keyboard. Nah, kita klik, dia akan menuju halaman 5. Nah, perhatikan masuk identifikasi masalah.
Begitu juga sub yang lain kalau kita tunjuk. Nah, begitu cara membuat daftar isi menggunakan table of content. Nah, dengan cara update-nya juga jika ada ketinggalan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas, kalau kita lihat di sini daftar isi kita belum sempurna. Ya, kenapa dianggap belum sempurna? Karena biasanya halaman yang awal ini, ya, ringkasan sampai daftar gambar, biasanya poinnya bukan 1, 2, 3, ya, bukan poin angka, tetapi dengan penomoran Romawi kecil atau halaman I namanya, ya, I1, I2, I3, I4 seperti itu, Romawi. Nah, kita akan coba membahas bagaimana membedakan halaman kita ini beda format dengan format Romawi dan format angka biasa. Nah, jadi kita lanjutkan pada video pembahasan berikutnya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.